Elma adalah gadis desa sederhana yang lahir di keluarga petani miskin. Sejak kecil, ia sudah terbiasa hidup dalam keterbatasan. Ibunya telah meninggal ketika ia berusia 10 tahun, sehingga hanya Pak Suryo, ayahnya, yang membesarkan Elma dengan penuh cinta dan perjuangan. Meski hidup serba kekurangan, Elma tetap tumbuh menjadi gadis yang ceria dan pekerja keras. Namun, seiring berjalannya waktu, keadaan semakin sulit. Hasil panen sawah yang tak lagi mencukupi membuat Elma memutuskan untuk membantu meringankan beban ayahnya. Tawaran menjadi tenaga kerja wanita, TKW, di Arab Saudi dari seorang agen tenaga kerja menjadi solusi yang menggiurkan. Meski tak tahu apa yang akan dihadapinya, Elma yakin ini adalah jalan terbaik untuk keluarganya. Elma merasa berat hati meninggalkan desanya, tempat ia tumbuh dan bermain sejak kecil. Kenangan masa kecil bersama ibunya, suara tawa teman-temannya, dan terutama kehangatan rumahnya terasa sulit dilepaskan. Namun, tekadnya sudah bulat. Ia ingin membuktikan kepada Pak Suryo bahwa ia bisa menjadi harapan keluarga. Di suatu pagi yang cerah, Elma memutuskan untuk berbicara dengan ayahnya tentang keinginannya pergi ke luar negeri. Pak Suryo mendengarkan dengan penuh perhatian, wajahnya menyiratkan kebimbangan. Meski hati kecilnya menolak, ia tahu bahwa anak sematawayangnya itu hanya ingin membantu mereka keluar dari kemiskinan. Pak Suryo menghabiskan malamnya merenung setelah mendengar keputusan Elma. Ia tahu bahwa kepergian anaknya membawa risiko besar. Banyak cerita buruk tentang TKW di luar negeri yang sering ia dengar, mulai dari pelecehan hingga eksploitasi. Namun, ia juga tahu bahwa melarang Elma hanya akan membuat anaknya merasa bersalah dan tidak dihargai. Akhirnya, dengan hati berat, Pak Suryo memberikan restunya. "Nak, kalau ini yang kau pilih, Bapak hanya bisa mendoakan yang terbaik. Jaga diri baik-baik dan jangan lupa sholat," katanya sambil menggenggam tangan Elma erat. Air mata menetes di wajah mereka berdua, mencerminkan betapa beratnya perpisahan ini. Hari keberangkatan semakin dekat. Desa kecil tempat Elma tinggal mulai membicarakan keberangkatannya. Beberapa tetangga memberikan dukungan moral, tetapi ada juga yang meragukan keputusan gadis muda itu. Elma menanggapi semua komentar dengan senyum, meski hatinya penuh kegelisahan. Di malam terakhirnya di desa, Elma duduk di samping Pak Suryo. Mereka berbicara tentang kenangan masa lalu, dari momen-momen kecil seperti makan bersama di dapur sederhana hingga keinginan Elma untuk memperbaiki rumah mereka suatu hari nanti. Malam itu menjadi momen yang penuh kehangatan, tetapi juga menyakitkan karena mereka tahu waktu bersama akan segera berakhir. Ketika pesawat mendarat di Bandara Internasional Riyadh, Elma merasa jantungnya berdegup kencang. Suasana di luar bandara sangat asing baginya, dengan hiruk-pikuk orang yang berbicara dalam bahasa yang tak ia pahami. Agen tenaga kerja menyuruhnya menunggu bersama beberapa wanita lain yang juga datang dari Indonesia. Tak lama kemudian, majikan barunya datang menjemput. Seorang wanita parubaya dengan wajah dingin dan suaminya yang nyaris tak berkata apa-apa. Mereka membawanya ke sebuah rumah besar di pinggiran kota. Elma terpesona dengan kemegahan rumah itu, tetapi ia juga merasakan intimidasi dari sikap majikannya. Hari pertama Elma di rumah majikan berjalan penuh ketegangan. Ia diberi perintah tanpa jeda, sementara bahasa yang digunakan majikan sulit dimengerti. Rasa lelah dan rindu kampung halaman mulai menyergapnya. Malam itu, ia hanya bisa menangis di kamar kecilnya, berharap hari-hari berikutnya akan lebih baik. Namun, harapan itu pupus ketika ia mulai melihat sikap majikannya yang keras dan kurang menghargai pekerja. Elma harus bekerja dari pagi hingga larut malam tanpa banyak istirahat. Ia mulai menyadari bahwa hidup di tanah Arab ini tidaklah semanis yang ia bayangkan sebelumnya. Rutinitas baru Elma dimulai dengan membersihkan seluruh rumah besar yang terdiri dari 3 lantai. Ia juga harus memasak, mencuci pakaian, dan merawat anak-anak majikannya yang sering rewel. Pekerjaan ini begitu berat, tetapi Elma berusaha tetap sabar. Ia selalu mengingat tujuan awalnya, mengirim uang untuk keluarganya di desa. Komunikasi menjadi kendala utama. Majikannya sering berbicara dengan nada tinggi, menyuruhnya melakukan sesuatu tanpa menjelaskan secara rinci. Elma hanya bisa menebak-nebak apa yang diinginkan, dan kesalahpahaman seringkali terjadi. Meski begitu, ia berusaha belajar bahasa Arab dengan menghafal kata-kata yang sering digunakan majikannya. Rasa rindu kepada ayahnya semakin kuat setiap malam. Elma sering teringat wajah Pak Suryo yang selalu menyemangatinya untuk menjadi gadis yang tangguh. Namun, setiap kali ia ingin menangis, ia menenangkan dirinya dengan membaca surat pendek dari ayahnya yang ia bawa kemana-mana. Surat itu menjadi penguat hatinya. Meskipun berat, Elma bertekad untuk bertahan. Ia mulai membangun rutinitasnya sendiri,
menciptakan cara agar pekerjaannya terasa lebih ringan. Ia belajar memasak makanan Arab dengan lebih baik, berharap hal itu akan membuat majikannya sedikit lebih ramah padanya. Tantangan tidak hanya datang dari pekerjaan fisik, tetapi juga dari lingkungan sosial. Elma merasa terasing karena ia tidak memiliki teman bicara. Para pekerja lain di rumah itu adalah warga lokal yang tidak terlalu peduli padanya. Ia merasa kesepian di tengah keramaian rumah besar itu. Untuk mengurangi rasa terisolasi, Elma mulai mencatat kata-kata baru yang ia pelajari setiap hari. Dengan bantuan kamus kecil yang ia bawa dari Indonesia, ia perlahan memahami percakapan sederhana. Usahanya ini mulai membuahkan hasil ketika ia berhasil menjawab perintah majikannya dengan benar. Namun, di balik usahanya itu, Elma menghadapi situasi sulit lainnya. Majikan laki-laki mulai bersikap aneh padanya. Pandangan matanya sering membuat Elma tidak nyaman, tetapi ia tidak tahu bagaimana harus bersikap. Ia hanya berdoa agar tidak terjadi hal buruk. Hari-hari Elma semakin penuh tantangan. Meskipun ia merasa kuat secara mental, fisiknya mulai terasa lelah. Namun, tekadnya untuk bertahan tetap menyala. Ia yakin, badai yang dihadapinya suatu hari nanti akan berakhir, membawa dirinya dan keluarganya menuju kehidupan yang lebih baik. Hari-hari Elma semakin berat. Majikan perempuannya, yang awalnya hanya tegas, kini berubah menjadi sosok yang dingin dan sering memperlakukannya dengan kasar. Setiap kesalahan kecil dibalas dengan omelan panjang atau hukuman fisik ringan, seperti dijewer atau disuruh membersihkan ruangan berulang kali. Meski Elma berusaha keras untuk tidak membuat kesalahan, tekanan itu membuatnya semakin sulit berkonsentrasi. Pekerjaan yang terus-menerus tanpa istirahat memengaruhi kondisi fisik Elma. Tubuhnya mulai terasa lemah, tetapi ia tidak berani mengeluh. Setiap kali ia menunjukkan tanda-tanda kelelahan, majikannya selalu mengingatkan bahwa ia dibayar untuk bekerja, bukan untuk bersantai. Kata-kata itu menusuk hati Elma, tetapi ia hanya bisa menunduk dan menahan air matanya. Elma mulai merasa semakin terasing di rumah itu. Tidak ada seorang pun yang peduli padanya, dan ia sering menangis sendirian di kamarnya yang sempit. Doa menjadi satu-satunya pelipur laranya. Ia selalu berdoa agar diberikan kekuatan untuk menjalani hari-harinya dan memohon perlindungan dari hal-hal buruk. Meskipun diperlakukan dengan kasar, Elma tetap berusaha menunjukkan sikap baik. Ia berharap, dengan kebaikannya, majikannya akan melunak. Namun, harapan itu terasa sia-sia karena perlakuan mereka tidak pernah berubah. Elma mulai mempertanyakan keputusannya untuk datang ke tanah asing ini. Kesepian menjadi teman dekat Elma. Meski sibuk bekerja, hatinya selalu terasa kosong. Ia merindukan desa kecilnya, rumah sederhana tempat ia tumbuh, dan terutama, sosok Pak Suryo yang selalu memberinya semangat. Elma merasa seperti terjebak di dunia yang tidak peduli akan keberadaannya. Setiap malam, Elma duduk di lantai kamarnya dengan selembar surat dari ayahnya di tangan. Surat itu ditulis dengan tinta biru di atas kertas kusam, tetapi isinya penuh dengan cinta dan harapan. Elma membaca surat itu berulang-ulang, seolah-olah bisa mendengar suara ayahnya yang menenangkan. Namun, doa-doanya terasa seperti berbicara pada kehampaan. Meski ia berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan, kesedihan yang ia rasakan begitu dalam. Elma mulai merasa putus asa, tetapi ia terus meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya ujian yang akan berakhir suatu saat nanti. Di tengah kesepiannya, Elma mencoba mencari kebahagiaan kecil. Ia merapikan kamarnya setiap hari, menata barang-barang dengan rapi agar merasa lebih nyaman. Kadang-kadang, ia memandang keluar jendela, berharap melihat sesuatu yang bisa mengingatkannya pada kampung halamannya. Sebuah kejadian tak terduga mulai mengganggu hari-hari Elma. Karim, anak majikannya yang berusia 22 tahun, mulai menunjukkan perhatian yang tidak wajar. Awalnya, ia mengira Karim hanya bercanda. Pemuda itu sering melemparkan komentar genit atau tersenyum padanya dengan cara yang membuat Elma merasa tidak nyaman. "Kenapa kamu selalu bekerja begitu keras? Kamu harus lebih santai," kata Karim suatu hari sambil bersandar di ambang pintu dapur. Elma hanya menanggapinya dengan senyum sopan, tetapi hatinya merasa gelisah. Sikap Karim semakin hari semakin sering muncul, seolah-olah ia mencari-cari kesempatan untuk mendekati Elma. Elma mencoba menjaga jarak, tetapi rumah itu terlalu besar dan sepi untuk menghindarinya sepenuhnya. Karim seringkali datang ke dapur ketika Elma sedang bekerja sendirian. Meskipun ia tidak melakukan apa-apa yang jelas-jelas salah, pandangan matanya selalu membuat Elma merasa waspada. Perasaan Elma campur aduk. Ia takut, tetapi juga bingung bagaimana harus bersikap. Ia tidak ingin menyinggung majikannya dengan melaporkan perilaku Karim, tetapi ia juga tidak bisa terus merasa seperti ini.
Elma hanya bisa berharap bahwa semuanya akan berhenti dengan sendirinya. Sikap Karim semakin tidak terkendali. Kini, ia mulai mencoba menyentuh Elma secara sengaja, seperti meraih tangannya atau berdiri terlalu dekat. Elma merasa cemas setiap kali mereka berada di rumah sendirian. Ia sering mengunci dirinya di dapur atau di kamar kecilnya untuk menghindari Karim. Suatu hari, Karim memergoki Elma yang sedang membersihkan lantai dapur. Ia mendekat tanpa suara, membuat Elma terkejut ketika menyadari keberadaannya. "Kenapa kamu selalu menghindar?" ditanya Karim dengan nada menggoda. Elma hanya menunduk, tidak tahu harus menjawab apa. Ketegangan di rumah itu semakin meningkat. Elma merasa seperti hidup dalam penjara tanpa pintu keluar. Ia takut melapor kepada majikannya karena tidak yakin apakah mereka akan mempercayainya atau justru menyalahkannya. Perasaan tidak berdaya ini membuat Elma semakin terpuruk. Dalam keheningan malam, Elma berdoa dengan air mata. Ia memohon kepada Tuhan agar diberikan jalan keluar dari situasi ini. Ia merasa semakin tertekan dan tidak tahu berapa lama lagi ia bisa bertahan. Namun, ia bertekad untuk menjaga martabatnya dan tidak menyerah pada keadaan. Malam itu, rumah majikannya sangat sepi. Majikan perempuan dan suaminya sedang pergi menghadiri acara keluarga, meninggalkan Karim dan Elma sendirian di rumah. Elma merasa gelisah sejak pagi, firasat buruk terus menghantuinya. Ketika Elma sedang menyapu lantai dapur, Karim muncul tiba-tiba. Kali ini, sikapnya jauh lebih agresif. Ia mencoba menarik tangan Elma, memaksa gadis itu untuk mendengarkannya. Elma berusaha melepaskan diri, tetapi tenaganya kalah dibandingkan Karim. "Berhenti! Tolong jangan seperti ini," teriak Elma dengan suara gemetar. Situasi semakin menegangkan. Karim memojokkan Elma di sudut dapur, membuat gadis itu tidak punya tempat untuk melarikan diri. Elma hanya bisa menangis sambil memohon agar Karim menghentikan tindakannya. Ketakutan dan keputusasaan menyelimuti seluruh dirinya. Namun, di tengah situasi itu, sebuah suara keras terdengar dari depan rumah. Karim tampak panik, lalu melepaskan Elma dan berlari keluar. Elma jatuh terduduk di lantai dapur, tubuhnya gemetar hebat. Ia tidak tahu siapa yang datang, tetapi suara itu menjadi penyelamatnya malam itu. Setelah kejadian di dapur, Elma tidak bisa lagi hidup dengan tenang. Karim semakin berani mendekatinya, dan Elma merasa seolah-olah berada di bawah bayang-bayang ancamannya setiap waktu. Ia mencoba melawan ketakutannya, tetapi rasa gentar selalu mengambil alih. Setiap kali ia mendengar langkah kaki Karim mendekat, tubuhnya gemetar, dan pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan buruk. Elma pernah berpikir untuk melaporkan Karim ke majikannya, tetapi ia takut tidak akan dipercaya. Apalagi, Karim adalah anak kesayangan keluarga itu. Ia khawatir, jika melaporkan, ia justru akan dipecat atau mendapat perlakuan lebih buruk. Rasa takut ini membuatnya merasa tidak berdaya, seperti terjebak dalam lingkaran tanpa jalan keluar. Namun, suatu malam, Elma mencoba mengumpulkan keberanian untuk berbicara dengan Karim. Ketika mereka kebetulan bertemu di ruang tamu, ia berkata dengan suara gemetar, "Tolong, jangan ganggu saya lagi." Karim hanya tersenyum sinis, merespons dengan nada menggoda, Kamu pikir bisa melarikan diri dariku?" Kata-kata itu menghantui pikiran Elma sepanjang malam. Elma terus berdoa memohon perlindungan. Ia ingin melawan, tetapi tidak tahu bagaimana. Setiap langkah yang ia pikirkan terasa seperti berisiko. Perasaan tertekan ini membuatnya semakin tenggelam dalam ketakutan, tetapi ia tetap berharap ada cara untuk mengakhiri semua ini. Pada suatu malam, Karim akhirnya memaksakan kehendaknya. Saat rumah dalam keadaan kosong, ia memanfaatkan situasi untuk menyerang Elma. Gadis itu berusaha melawan dengan sekuat tenaga, tetapi tubuhnya yang lelah dan rasa takut yang mendalam membuatnya kalah. Air matanya mengalir deras, tetapi Karim tidak peduli. Setelah kejadian itu, Elma merasa hancur. Ia merasa tubuh dan martabatnya dirampas. Di kamar kecilnya yang sempit, ia menangis sepanjang malam, memeluk lututnya sambil merasakan kehampaan yang begitu dalam. Semua harapan untuk hidup yang lebih baik di negeri asing ini seolah telah lenyap. Elma berpikir untuk kabur, tetapi ia tidak tahu kemana harus pergi. Paspor dan identitasnya dipegang oleh majikannya, membuatnya tidak punya pilihan selain tetap tinggal. Ia merasa seperti tawanan di rumah itu, tanpa kebebasan untuk melarikan diri atau memperjuangkan keadilan. Hari-harinya setelah itu berjalan tanpa semangat. Ia bekerja seperti robot, menjalani rutinitas tanpa gairah. Tidak ada lagi kebahagiaan atau harapan dalam hatinya. Setiap kali ia melihat Karim, ia merasa jijik,
tetapi juga tidak berdaya untuk menolak kehadirannya. Elma mulai merasakan konflik batin yang besar. Di satu sisi, ia merasa benci pada Karim atas apa yang telah terjadi. Di sisi lain, perhatian Karim yang datang setelah kejadian itu membuatnya merasa bingung. Karim mulai sering mendekatinya, meminta maaf, dan berjanji tidak akan menyakitinya lagi. Karim bahkan mulai memberikan hadiah kecil kepada Elma, seperti perhiasan atau makanan kesukaannya. Awalnya, Elma menolak dengan keras, tetapi seiring waktu, ia merasa sulit untuk terus melawan. Sikap manis Karim perlahan-lahan membuatnya merasa terjebak dalam emosi yang bertentangan. Perasaan Elma semakin kacau. Ia membenci dirinya sendiri karena tidak bisa melawan, tetapi di saat yang sama, ia merasa ada ketergantungan pada Karim. Perhatian yang diberikan Karim memberinya sedikit penghiburan di tengah kesepiannya, meski ia tahu hubungan ini tidak wajar. Setiap malam, Elma merenung. Ia mencoba mencari cara untuk keluar dari situasi ini, tetapi setiap rencana terasa mustahil. Ia hanya bisa berharap bahwa suatu hari, ia akan menemukan keberanian untuk mengakhiri semuanya. Namun, hari itu tampaknya masih jauh dari jangkauannya. Hubungan antara Elma dan Karim semakin kompleks. Karim mulai sering menghabiskan waktu bersamanya, berbicara dan bahkan mendengarkan keluhan-keluhan Elma tentang hidupnya. Meski awalnya merasa tidak nyaman, Elma mulai terbiasa dengan kehadiran Karim. Ia merasa ada seseorang yang akhirnya mendengarkan dirinya, meski orang itu adalah sumber dari rasa sakitnya. Elma mulai merasakan sesuatu yang aneh dalam hatinya. Setiap kali Karim mendekat, ia merasa takut sekaligus nyaman. Perasaan ini membuatnya bingung, tetapi ia tidak tahu bagaimana harus menghadapinya. Karim menggunakan kesempatan ini untuk semakin mendekati Elma, memberinya perhatian lebih yang perlahan-lahan membuat Elma sulit menjauh. Ketergantungan ini semakin kuat ketika Karim mulai memperlakukannya dengan lebih lembut. Ia bahkan membantu Elma dengan beberapa pekerjaan rumah, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Elma merasa ini adalah bentuk penyesalan Karim, meskipun di dalam hatinya ia tahu semua ini tidak benar. Elma terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, tetapi ia merasa tidak punya kekuatan untuk keluar. Ia terus meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah fase sementara, bahwa suatu hari semuanya akan berakhir. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa keterikatan ini semakin mengikatnya dalam situasi yang berbahaya. Hubungan rahasia antara Elma dan Karim semakin intens. Mereka mulai mencari-cari kesempatan untuk bersama, bahkan di saat-saat yang tidak wajar. Elma merasa bersalah setiap kali mereka bertemu, tetapi ia tidak bisa menyangkal bahwa ada bagian dari dirinya yang mulai menikmati perhatian Karim. Karim sering mengajak Elma berbicara di sudut-sudut rumah yang sepi. Kadang-kadang, mereka bertemu di dapur saat larut malam, berbagi momen-momen intim yang membuat Elma semakin terikat. Meskipun merasa salah, Elma tidak bisa menghentikan dirinya untuk terus terlibat dalam hubungan ini. Elma tahu bahwa hubungannya dengan Karim adalah bom waktu. Jika majikannya mengetahui apa yang terjadi, hidupnya pasti akan hancur. Namun, rasa takut itu tidak cukup untuk membuatnya berhenti. Ia merasa seperti berjalan di tepi jurang, tetapi tidak mampu mundur. Ketagihan ini semakin berbahaya ketika Karim mulai membicarakan rencana untuk menjaga hubungan mereka di dalam jangka panjang. Elma merasa semakin bingung. Ia tahu ini salah, tetapi ia juga merasa tidak punya tempat lain untuk pergi. Hubungan ini menjadi seperti jerat yang sulit dilepaskan, semakin mengikatnya dalam situasi yang tak menentu. Setahun berlalu sejak hubungan rahasia antara Elma dan Karim dimulai. Kehidupan Elma penuh dengan ketakutan, kebingungan, dan keterikatan yang sulit dijelaskan. Namun, suatu hari, ia mulai merasakan perubahan dalam tubuhnya. Mual di pagi hari, kelelahan yang tidak biasa, dan siklus menstruasi yang terlambat membuatnya curiga. Setelah beberapa minggu, Elma akhirnya memberanikan diri untuk membeli alat tes kehamilan di toko kecil. Dengan tangan gemetar, ia menggunakan alat itu di kamar mandi kecilnya. 2 garis merah muncul di alat tersebut, menandakan bahwa ia hamil. Perasaan Elma bercampur aduk antara takut, bingung, dan tak percaya. Kabar ini membuat hidup Elma berubah drastis. Ia tahu bahwa kehamilannya akan membawa konsekuensi besar, tidak hanya untuk dirinya tetapi juga untuk Karim dan keluarganya. Elma memutuskan untuk merahasiakan hal ini sementara waktu, mencoba mencari tahu apa yang harus ia lakukan. Namun, tubuhnya yang semakin berubah membuat rahasianya sulit disembunyikan. Dalam keheningan malam, Elma berbicara pada janin yang ada di dalam rahimnya. "Apa yang harus ibu lakukan?" bisiknya sambil menangis. Ia tahu bahwa kehadiran anak ini akan mengubah segalanya, tetapi ia tidak tahu apakah ia siap menghadapi masa depan yang tidak pasti.
Ketika akhirnya Karim mengetahui tentang kehamilan Elma, reaksinya penuh dengan keterkejutan. "Kamu serius?" ditanyanya dengan nada panik. Elma hanya mengangguk pelan, menundukkan kepala. Karim tampak bingung dan mulai mondar-mandir di kamar, mencoba mencerna kabar tersebut. Setelah beberapa saat, Karim berkata, "Kita harus menyelesaikan ini sebelum orang tua tahu." Namun, Elma tidak setuju. Baginya, kehamilan ini bukanlah sesuatu yang bisa disembunyikan atau dihilangkan begitu saja. Ia merasa bahwa ini adalah tanggung jawab mereka berdua. Ketegangan antara Elma dan Karim semakin meningkat. Elma merasa kesal karena Karim tidak segera mengambil tindakan yang jelas, sementara Karim merasa terjebak dalam situasi yang menghancurkan reputasi keluarganya. Setelah beberapa hari, Karim akhirnya memberitahu keluarganya tentang kehamilan Elma. Reaksi keluarga Karim sangat keras. Mereka marah besar, terutama karena ini bisa mencoreng nama baik mereka di lingkungan sekitar. Namun, setelah berunding, mereka sepakat bahwa menikahkan Karim dan Elma adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan kehormatan keluarga. Pernikahan Elma dan Karim berlangsung dengan penuh keterpaksaan. Keluarga Karim mengatur semuanya dengan cepat, hanya melibatkan kerabat dekat agar tidak menarik perhatian. Elma mengenakan gaun sederhana yang diberikan oleh majikannya, tanpa ada perasaan bahagia di wajahnya. Dalam hati, Elma merasa tertekan. Pernikahan ini bukanlah sesuatu yang pernah ia impikan. Ia tidak mencintai Karim, dan hubungan mereka dibangun di atas luka dan keterpaksaan. Namun, ia tidak punya pilihan lain. Demi anak yang sedang dikandungnya, ia harus menjalani semua ini. Karim sendiri tampak tidak antusias selama upacara. Meski ia berusaha tersenyum di depan keluarganya, Elma tahu bahwa senyum itu hanya pura-pura. Hubungan mereka yang sudah rumit menjadi semakin dingin setelah pernikahan ini. Setelah upacara selesai, Elma duduk sendirian di kamarnya. Ia memegang perutnya yang mulai membuncit, memikirkan masa depan anaknya. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa meski kehidupannya hancur, ia akan berusaha memberikan yang terbaik untuk anaknya. Hari pernikahan Elma dan Karim berlalu tanpa kebahagiaan. Tidak ada pesta besar, hanya doa dan janji yang diucapkan di hadapan seorang penghulu. Elma merasa seolah-olah hari itu adalah akhir dari kebebasannya, bukan awal dari kehidupan baru. Keluarga Karim berusaha menjaga semuanya tetap sederhana agar tidak menarik perhatian orang luar. Mereka bahkan memerintahkan Elma untuk tidak berbicara dengan siapapun tentang kehamilannya sebelum menikah. Hal ini membuat Elma merasa semakin terisolasi. Setelah upacara selesai, Karim mencoba berbicara dengan Elma. "Aku akan mencoba memperbaiki semuanya," katanya dengan nada datar. Namun, Elma tidak yakin. Ia merasa bahwa janji Karim hanyalah upaya untuk meredakan ketegangan, bukan sesuatu yang benar-benar tulus. Malam itu, Elma duduk di kamarnya, menatap cincin di jari manisnya. Ia merasa tidak memiliki tempat untuk melarikan diri. Kini, ia adalah istri Karim, dan hidupnya terikat pada pria yang pernah menyakitinya. Ia hanya berharap bahwa suatu hari, ia bisa menemukan kebahagiaan di tengah semua kekacauan ini. Beberapa bulan setelah menikah, Karim mengusulkan untuk membawa Elma kembali ke Indonesia. Ia beralasan bahwa di sana mereka bisa memulai hidup baru tanpa tekanan dari keluarga dan masyarakat Arab. Meski ragu, Elma setuju. Baginya, kembali ke Indonesia adalah kesempatan untuk mendekatkan diri dengan keluarganya lagi. Setibanya di Indonesia, mereka menetap di sebuah kota kecil, jauh dari kampung halaman Elma. Karim berusaha memulai usaha kecil untuk mendukung keluarganya, sementara Elma fokus pada kehamilannya. Kehidupan mereka yang baru berjalan dengan banyak tantangan, terutama karena hubungan mereka masih penuh ketegangan. Elma merasa sedikit lega karena berada di tanah airnya sendiri. Namun, ia tetap merindukan Pak Suryo dan kampung halamannya. Ia ingin kembali bertemu dengan ayahnya, tetapi Karim selalu mencari alasan untuk menunda hal itu. Elma hanya bisa bersabar, menunggu saat yang tepat untuk pulang. Di tengah kehidupan barunya, Elma berusaha membangun harapan. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya penuh dengan luka dan kesulitan, tetapi ia percaya bahwa anak yang ada di dalam kandungannya adalah sumber kekuatan untuk melanjutkan hidup. Dengan segala keterbatasan, ia mencoba untuk bangkit dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Setelah perjalanan panjang menuju kampung halamannya, Elma akhirnya tiba di depan rumah ayahnya. Ia merasa gugup tetapi juga merindukan wajah Pak Suryo. Karim, yang ikut bersamanya, mencoba menenangkan Elma meski ia sendiri merasa cemas. Dengan penuh harap, Elma mengetuk pintu rumah yang dulu selalu menjadi tempatnya berlindung. Ketika pintu terbuka, Pak Suryo berdiri di sana,
menatap Elma dengan pandangan yang sulit diartikan. Ia terkejut melihat anak perempuannya kembali bersama seorang pria asing. Namun, ketika matanya turun ke perut Elma yang membuncit, raut wajahnya berubah. "Apa yang terjadi, Elma?" tanyanya dengan nada tajam. Elma mencoba menjelaskan semuanya. Ia menceritakan keadaannya, pernikahannya dengan Karim, dan alasan mengapa ia kembali ke Indonesia. Namun, Pak Suryo terlihat marah dan kecewa. "Aku tidak pernah membayangkan kau akan kembali dalam keadaan seperti ini," ucapnya dengan nada dingin. Malam itu, suasana rumah dipenuhi ketegangan. Pak Suryo tidak bisa menyembunyikan rasa kecewanya, sementara Elma hanya bisa menangis di kamar lamanya. Karim merasa tidak diterima, tetapi ia tetap berusaha untuk menjaga ketenangan. Keesokan harinya, Pak Suryo memutuskan untuk berbicara dengan Elma dan Karim. Dengan nada tegas, ia mengatakan, aku tidak bisa menerima ini. Pernikahanmu tidak mendapat restuku, dan aku tidak percaya pria ini bisa membahagiakanmu." Kata-kata itu menusuk hati Elma. Elma mencoba meyakinkan ayahnya bahwa Karim telah berubah dan mereka ingin memulai hidup baru bersama. Namun, Pak Suryo tetap bersikeras. Baginya, apa yang terjadi adalah aib besar yang sulit ia terima. "Kalian sebaiknya pergi dari sini," katanya dengan nada dingin. Elma merasa hancur mendengar penolakan itu. Ia tidak pernah membayangkan bahwa ayahnya, satu-satunya keluarga yang ia miliki, akan mengusirnya. Karim mencoba membela diri, tetapi Pak Suryo memotongnya, "Aku tidak ingin mendengar apapun darimu." Dengan hati yang berat, Elma dan Karim akhirnya memutuskan untuk pergi. Mereka mengemas barang-barang mereka dan meninggalkan rumah yang penuh dengan kenangan masa kecil Elma. Sambil berjalan menjauh, Elma menahan air mata dan memeluk perutnya, berjanji kepada anaknya bahwa ia akan menemukan cara untuk bertahan. Elma dan Karim memulai hidup baru di kota kecil yang jauh dari desa Elma. Mereka menyewa sebuah kamar sempit di rumah kontrakan murah. Kehidupan mereka penuh dengan tantangan, terutama karena Karim kesulitan mencari pekerjaan. Tabungan mereka yang sedikit mulai habis, memaksa mereka untuk hidup hemat. Elma, meski sedang hamil, mencoba membantu dengan mencari pekerjaan. Namun, kondisi fisiknya yang semakin berat membuatnya sulit untuk diterima bekerja dimanapun. Ia hanya bisa membantu dengan menjahit pakaian untuk tetangga, pekerjaan kecil yang penghasilannya tidak seberapa. Hubungan mereka juga mulai diuji. Karim merasa tertekan dengan tanggung jawabnya sebagai suami, sementara Elma berjuang untuk tetap kuat di tengah rasa kecewa terhadap ayahnya. Kadang-kadang, mereka bertengkar karena kelelahan dan frustrasi. Namun, di tengah kesulitan ini, mereka tetap berusaha mendukung satu sama lain. Karim mulai belajar bekerja serabutan sebagai tukang bangunan, meski penghasilannya tidak cukup besar. Elma, meskipun lelah, mencoba tetap optimis demi anak yang ada dalam kandungannya. Di malam-malam yang sepi, Elma sering menangis merindukan keluarganya. Ia teringat senyum Pak Suryo, suara lembutnya ketika memberi nasihat, dan kenangan indah di rumah masa kecilnya. Namun, ia tahu bahwa kehidupannya tidak akan pernah sama lagi. Ketika anaknya lahir, rasa sedih itu semakin terasa. Elma berharap ayahnya bisa melihat cucunya dan merasakan kebahagiaan yang sama seperti yang ia rasakan. Namun, setiap kali ia mencoba menghubungi Pak Suryo, panggilannya tidak pernah dijawab. Elma hanya bisa menerima kenyataan pahit ini. Ia menyadari bahwa mungkin butuh waktu lama bagi ayahnya untuk memaafkannya. Sementara itu, ia berusaha menjalani hidup dengan Karim, meskipun rasa rindunya terhadap keluarganya selalu menghantui. Namun, di balik kesedihan itu, Elma menemukan kekuatan baru. Anaknya menjadi alasan baginya untuk terus maju. Ia memutuskan untuk berhenti meratapi masa lalunya dan fokus pada masa depan yang bisa ia bangun sendiri. Elma dan Karim mulai membangun kembali kehidupan mereka dengan perlahan. Dengan dukungan dari tetangga, Elma mendapatkan pekerjaan sebagai asisten di sebuah toko roti kecil. Meski pekerjaannya sederhana, ia merasa senang karena akhirnya bisa membantu keuangan keluarga. Karim, yang sebelumnya merasa rendah diri, mulai menunjukkan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Ia bekerja lebih keras, bahkan mencari pekerjaan tambahan untuk memastikan kebutuhan anak mereka tercukupi. Hubungan mereka yang sempat renggang mulai membaik. Meski hidup mereka masih jauh dari nyaman, Elma merasa ada harapan baru. Setiap pagi, ia bangun dengan semangat untuk memberikan yang terbaik bagi anaknya. Ia tahu bahwa kehidupan ini tidak mudah, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak sendiri. Dengan perlahan, mereka mulai membangun kembali mimpi-mimpi yang sempat hancur. Elma dan Karim sepakat bahwa mereka harus saling mendukung,
tidak peduli seberapa berat tantangan yang akan datang. Hari itu terasa berbeda bagi Elma. Pemilik toko roti tempatnya bekerja, Ibu Rahma, memuji hasil kerja kerasnya. "Kamu sangat cekatan, Elma. Aku butuh seseorang sepertimu untuk membantu mengelola toko ini," katanya. Mendengar itu, Elma merasa dihargai, sesuatu yang sudah lama ia rindukan. Elma pun diberikan tanggung jawab lebih, mulai dari melayani pelanggan hingga membantu membuat adonan roti sederhana. Kepercayaan ini membuatnya semakin semangat bekerja. Setiap malam, ia pulang dengan senyum di wajahnya meskipun tubuhnya lelah. Karim, yang melihat perubahan positif itu, ikut merasa bangga. Penghasilannya kini cukup membantu ekonomi keluarga kecil mereka. Selain itu, hubungan Elma dengan Ibu Rahma semakin akrab. Ibu Rahma bahkan sering memberinya nasihat tentang bagaimana menghadapi tantangan hidup. Elma merasa seperti memiliki sosok ibu yang sudah lama ia rindukan. Keberhasilan kecil ini memberi Elma harapan baru. Ia mulai percaya bahwa meskipun masa lalu penuh luka, ia masih bisa memperbaiki hidupnya. Dengan dukungan dari Karim dan orang-orang di sekitarnya, Elma merasa lebih kuat dari sebelumnya. Bulan demi bulan berlalu, kehidupan Elma dan Karim perlahan membaik. Karim mendapatkan pekerjaan tetap di sebuah perusahaan konstruksi kecil, yang memberinya penghasilan cukup untuk menghidupi keluarga mereka. Dengan penghasilan tambahan dari Elma, mereka akhirnya bisa menabung. Di tengah perjuangan mereka, Elma menerima kabar baik dari Ibu Rahma. Toko roti itu akan membuka cabang baru, dan Elma ditawarkan posisi sebagai asisten manajer. "Ini kesempatan besar untukmu, Elma. Aku yakin kamu bisa melakukannya," kata Ibu Rahma. Elma hampir tidak percaya dengan kepercayaan yang diberikan padanya. Kehidupan mereka semakin stabil. Elma dan Karim akhirnya bisa menyewa rumah kecil yang lebih layak untuk keluarga mereka. Dengan semangat, mereka mulai melengkapi rumah itu dengan perabotan sederhana. Momen ini membawa kebahagiaan tersendiri bagi mereka, seolah-olah semua perjuangan mereka mulai terbayar. Namun, kejutan terbesar datang ketika Elma menerima telepon dari seorang tetangga di desanya. Tetangga itu mengatakan bahwa Pak Suryo sering membicarakan Elma dan cucunya. Mendengar itu, hati Elma terasa hangat. Mungkin, ini adalah awal dari perubahan yang ia harapkan. Elma memberanikan diri mengunjungi rumah ayahnya bersama Karim dan anak mereka. Saat tiba di depan pintu rumah, perasaan gugup menyelimuti dirinya. Namun, ia tahu bahwa ia harus mencoba. Karim mengetuk pintu, dan setelah beberapa saat, Pak Suryo membukanya. Pak Suryo terdiam melihat anak perempuannya kembali, kali ini membawa cucu kecil di pelukannya. Elma tidak menahan air matanya. "Ayah, aku minta maaf atas semua yang telah terjadi," katanya dengan suara bergetar. Pak Suryo menatap mereka lama, lalu akhirnya berkata, masuklah." Malam itu, mereka berbicara panjang lebar. Elma menceritakan perjuangannya selama ini, dan Pak Suryo mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. Ketika ia melihat cucunya tersenyum padanya, hatinya luluh. "Cucu ayah ini cantik sekali," katanya dengan lembut sambil menggendong bayi itu. Hubungan keluarga mereka perlahan membaik. Pak Suryo mulai menerima Karim sebagai menantu dan memberikan restu atas pernikahan mereka. Meski butuh waktu untuk benar-benar pulih, momen rekonsiliasi ini menjadi awal dari hubungan yang lebih hangat antara mereka. Elma mulai menyadari bahwa semua yang telah ia lalui adalah bagian dari perjalanan hidupnya. Setiap kesulitan yang ia alami, setiap luka dan air mata, telah membuatnya menjadi pribadi yang lebih kuat. Ia belajar untuk memaafkan dirinya sendiri dan orang-orang yang pernah menyakitinya. Pak Suryo juga mulai berubah. Ia memahami bahwa meskipun keputusan Elma dulu mengecewakannya, cinta seorang ayah tidak akan pernah hilang. Ia belajar untuk menerima kenyataan dan memberikan dukungan yang lebih tulus kepada anaknya. Hubungan Elma dan Karim juga semakin dewasa. Mereka belajar dari kesalahan masa lalu dan mulai membangun komunikasi yang lebih baik. Karim berusaha menjadi suami dan ayah yang bertanggung jawab, sementara Elma terus memberikan dukungannya. Kini, Elma tidak lagi melihat masa lalunya sebagai beban. Ia tahu bahwa semua itu adalah pelajaran berharga yang membentuk dirinya. Dengan hati yang penuh syukur, ia mulai merancang masa depan yang lebih cerah untuk keluarganya. Hidup Elma dan Karim kini terasa lebih stabil dan bahagia. Mereka berhasil membeli rumah kecil di desa, tidak jauh dari rumah Pak Suryo. Setiap akhir pekan, mereka menghabiskan waktu bersama, menikmati kebersamaan keluarga yang hangat. Karim berhasil membuka usaha konstruksi kecil, sementara Elma terus bekerja di toko roti dengan posisi yang lebih baik.
Anak mereka tumbuh dengan penuh cinta dari kedua orang tuanya dan kakeknya. Kehidupan yang dulu terasa sulit kini berubah menjadi kebahagiaan sederhana yang penuh makna. Pak Suryo sering menghabiskan waktu dengan cucunya. Melihat Elma bahagia dan mandiri, ia merasa bangga. "Kamu adalah perempuan yang kuat, Elma," jika tanya suatu hari. Kata-kata itu menjadi pengakuan yang selama ini Elma butuhkan. Elma menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dengan mudah. Namun, dengan cinta, kerja keras, dan keberanian untuk memaafkan, semua luka bisa sembuh. Ia dan Kari memutuskan untuk fokus pada masa depan, membangun kehidupan yang penuh harapan. Akhirnya, keluarga kecil mereka menemukan kebahagiaan yang sejati.